pagi semuanya. Hari ini kita akan memulai ibadah kita. Jadi sebelum memulai, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kita memulai ibadah kita. Berkati semua orang yang mendengarkan renungan pada pagi ini, Tuhan. Tolong selalu berikan kesehatan pada semua orang, Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Teman-teman, mari kita membuka Mazmur pasal 42 ayat 1 sampai 12. Kerinduan kepada Allah. Untuk pemimpin biduan nyanyian pengajaran Bani Korah, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam, karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Inilah yang hendak ku ingat sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia. Mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur. Dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Jiwaku tertekan dalam diriku, sebab itu aku teringat kepadamu, dari tanah sungai Yordan dan pegunungan Hermon, dari gunung Mizar. Samudera raya berpanggil-panggilan dengan deru air terjunmu, segala gelora dan gelombangmu bergulung melingkupi aku. Tuhan memerintahkan kasih setianya pada siang hari, dan pada malam hari aku menyanyikan nyanyian. Suatu doa kepada Allah kehidupanku. Aku berkata kepada Allah gunung batuku, mengapa engkau melupakanku? Mengapa aku harus hidup berkabung di bawah impitan musuh? Seperti tikaman maut ke dalam tulangku, lawanku mencela aku sambil berkata kepadaku sepanjang hari, di mana Allahmu? Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya. Penolongku adalah Allahku. Terima kasih. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Bagaimana kabar kalian hari ini? Tentu kalian sehat-sehat semua kan? Dan tetap semangat untuk menerima pelajaran pagi hari ini. Oke, anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan, tadi kita telah dipimpin oleh teman kita, yaitu Priscilla Trinity, yang telah memimpin doa pembukaan dan pembacaan firman. Karena itu saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga Tuhan Yesus memberkati. Oke, anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan, tadi kita telah membaca dan merenungkan firman Tuhan lewat Mazmur 42 ayat 1 sampai 12. Di sini saya mengambil judul yaitu bertekun mencari Tuhan. Dan nats pembimbing kita pagi hari ini pada ayat yang ke-9. Saya akan baca ulang lagi. Tuhan memerintahkan kasih setianya pada siang hari, dan pada malam hari aku menyanyikan suatu doa kepada Allah kehidupanku. Anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan, di pada hari Kamis ini dan juga di pada bulan Agustus ini kita tidak terasa sudah melangkah di pada bulan 8, di mana kehidupan kita selalu diberkati Tuhan.
Anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan, dengan perikop hari ini tentang bagaimana bertekun mencari Tuhan, di dalam kehidupan kita masihkah konsisten bertekun menyediakan waktu secara pribadi untuk Tuhan di dalam doa dan perenungan firman-Nya seperti yang telah kita kerjakan pada pagi hari ini? Ataukah tanpa kita sadari kita telah meninggalkan jam-jam doa pribadi kita oleh karena kesibukan? Di tengah kehidupan dunia yang hiruk pikuk ini ada begitu banyak pengaruh yang membuat kita tidak lagi bertekun di dalam Tuhan bekerja. Baik itu pekerjaan, hobi, main games, aktivitas-aktivitas lainnya jasmani lain telah menguras waktu dan tenaga kita sehingga kita pun mengabaikan persekutuan kita dengan Tuhan. Banyak orang berpikir bahwa menyediakan waktu untuk berdoa dan merenungkan firman Tuhan adalah sebuah pemborosan waktu. Benarkah? Sebenarnya tidak benar. Justru semakin kita bertekun di dalam Tuhan, hidup kita makin diperbaharui dari hari ke hari sehingga kita memiliki kehidupan yang berkualitas. Jadi, tidak ada akan kata-kata sia-sia atau mubazir jika kita berjerih lelah dan bertekun di dalam perkara-perkara rohani atau ibadah dan serta pembacaan firman dalam kehidupan kita setiap hari. Alkitab dengan tegas meminta, latihlah dirimu beribadah. Latihlah badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Bertekun di dalam doa dan firman-Nya adalah sama seperti orang yang membangun rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak roboh sebab didirikan di atas batu. Memiliki persekutuan yang karib dengan Tuhan merupakan fondasi yang kuat bagi kehidupan rohani kita. Bagaimana jika kita mengabaikan persekutuan kita dengan Tuhan? Sudah pasti kita tidak akan memiliki kekuatan rohani untuk menghadapi setiap tantangan dan badai kehidupan yang datang menyerang kita. Daud mengingatkan kita pada ayatnya bahwa di sepanjang hari Tuhan telah mencurahkan kasih setia-Nya kepada kita, maka sudah seharusnya pada malam hari atau pagi hari atau siang hari atau di waktu-waktu apapun kita mempersembahkan korban syukur bagi Tuhan melalui doa kita dan selalu membaca firman Tuhan. Anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan, milikilah kerinduan untuk mendekat kepada Tuhan seperti Daud. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Mazmur 42 ayat 2-3. Kedekatannya dengan Tuhan adalah kunci kekuatan Daud dalam menghadapi setiap masalah. Bukan karena kekuasaan yang ia miliki sebagai raja, Daud sadar bahwa ia tidak bisa hidup tanpa penyertaan Tuhan. Itulah sebabnya ia memohon kepada Tuhan, janganlah membuang aku dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripadaku. Mazmur 51 ayat 13. Di luar Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa, dan kita ini bukan siapa-siapa. Karena itu carilah Tuhan dan kekuatan-Nya, carilah wajah-Nya selalu. Amin. Anak-anakku kasih yang Tuhan, pagi hari ini kita belajar bagaimana kita harus tetap intim kepada Tuhan, tetap rajin membaca firman Tuhan dan berdoa, dan berikanlah waktu untuk Tuhan. Jangan gara-gara kita selalu bermain, sibuk dengan main game, sibuk dengan jalan-jalan, sibuk apapun, kita tidak bisa memberikan waktu kepada Tuhan.
kita sebagai anak-anak Tuhan harus berikanlah waktu untuk Tuhan, selalu intim kepada Tuhan. Karena kalau tanpa Tuhan hidup kita tidak akan baik, ya. Di dalam kehidupan kita harus butuh Tuhan. Hanya anak-anakku sekalian harus rajin, setiap mau tidur harus berdoa, setiap mau makan kita harus berdoa. Apapun itu berikanlah waktu untuk Tuhan, ya. Kalau seandainya kalian mau tidur, ya kita harus berdoa, ya. Intinya pagi hari ini saya mengajak anak-anakku sekalian, berikanlah waktu sedikit untuk Tuhan, ya. Dan selalu dekat kepada Tuhan, karena Tuhan selalu menyertai kita. Makanya kita harus dekat kepada Tuhan. Oke? Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Amin. Baik anak-anak, untuk mengakhiri renungan kita pagi hari ini, mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa kami yang bertakhta kerajaan sorga, dan Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Bapa pagi hari ini ya Tuhan, atas kasih dan kemurahan-Mu. Engkau memberikan kesempatan kami lagi untuk berkumpul, untuk merenungkan firman-Mu pada pagi hari ini. Biarpun kami lewat sosial media itu, tetapi kami yakin dan percaya Engkau selalu menyertai kami dan melihat kami dan menjaga kami ya Bapa. Terima kasih juga ya Tuhan atas firman-Mu pagi hari ini ya Tuhan, yang mengajarkan kami selalu dekat kepadamu ya Tuhan. Apapun kesibukan kami, apapun yang kami lakukan Tuhan, tetapi kami akan memberikan waktu kami untuk-Mu ya Tuhan, karena Engkau selalu menyertai kami. Inilah yang kami bisa lakukan ya Bapa. Terima kasih Bapa, firman-Mu ini Tuhan, biar firman-Mu ini tidak menjauh, tetapi kami dekat dalam hati kami, dan kami akan melakukan dengan seturut kasih-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan juga pagi hari ini Tuhan, kami memohon kepadamu penyertaan-Mu, pimpinan-Mu ya Tuhan, di dalam kegiatan kami pagi hari ini untuk belajar ya Bapa. Biarpun kami terus belajar lewat sosial media ya Tuhan, tetapi ya Tuhan, Engkau curahkan bagi kami untuk semangat belajar, dan Engkau memberikan kami hikmat ya Tuhan, dan serta kami ya Tuhan, supaya kami dapat menerima materi-materi dan ilmu dari guru-guru lain, dan kami akan simpan ilmu itu ke dalam pribadi kami, dan kami akan lakukan di masa depan kami ya Bapa. Berkati kami ya Tuhan, terus berikan kami kesehatan dan kekuatan ya Tuhan. Biarlah kami dapat melakukannya dengan penuh sukacita ya Tuhan. Tuhan, kami mohon kepadamu sekali lagi, sertai kami semua, dan sertai anak-anak-Mu di kelas 7 ya Bapa. Dan juga pagi hari ini juga kami mengucap syukur ya Tuhan, karena Engkau telah mendengar doa kami, dan Engkau telah memimpin teman kami Isabel ya Bapa, yang tadi sore ia telah bisa pulang ke rumahnya ya Tuhan, dan bisa kembali lagi beraktivitas ya Bapa. Engkau memberikan kesembuhan ya Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau selalu menyertai teman kami Isabel ya Tuhan. Terima kasih semua ini Tuhan, untuk karena kasih dan kemurahan-Mu dan mujizat-Mu yang luar biasa ya Bapa. Ya Bapa, pagi hari ini juga ya Tuhan, kami terus mendoakan bagi guru-guru ya Bapa, yang selalu menyertai kami, selalu memberikan ilmu bagi kami, pelajaran yang kami terima lewat sosial media ini Tuhan. Berikan guru-guru kami kekuatan dan anugerah dan kasih-Mu dan berkat-Mu mengalir dalam hidup mereka masing-masing ya Bapa. Dan sertai ya Tuhan di dalam kehidupan mereka, dan berikan kesabaran bagi guru-guru yang akan mengajar kami ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami dan kegiatan kami pagi hari dan serta dunia ini ya Tuhan, ke dalam tangan kasih-Mu saja ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, dan kami serahkan doa ini kepada Allah Bapa yang ada di surga. Haleluya. Amin. Selamat belajar, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Amin.